PSSI nampaknya menyeriusi untuk membenahi timnas Indonesia Putri. Federasi sepak bola tertinggi Indonesia ini bakal kedatangan 3 pemain keturunan anyar yakni Estella Lopatia, Noah Leatomu, dan Jenna De Jong. Kedatangan 3 pemain ini akan membentuk kolaborasi hebat dengan para pemain-pemain kelahiran Indonesia. Tentunya ini akan berdampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia Putri. Ketabul coba merangkum prediksi starting lineup mengerikan timnas Indonesia Putri sebagai berikut. Mengikuti cara ampuh Sintayong. Gebrakan besar PSSI dalam mencari pemain keturunan kini berbuah hasil yang sangat manis. 3 pemain keturunan timnas Indonesia Putri dilaporkan tertarik membela Panji Merah Putih. Noah Leatomu, Estella Lupati, sampai dengan Jenna De Jong dikabarkan bakal segera bergabung. Vivin Sungkono Cahyani selaku Expo PSSI menyebut ketiganya menjalani pemusatan latihan. Noah Leatomu sendiri punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari sang kakek. Winger kanan 21 tahun ini menjadi pemain penting klub Liga Belanda yakni Fortune Sittard. Sementara Lupati punya darah keturunan Indonesia yang mengalir dari sang ayah. Sebagai informasi, ayah Lupati punya darah blasteran Belanda dan Maluku. Berikutnya ada Jenna De Jong yang punya garis keturunan dari sang ibu asli Jakarta. Mantan pemain Wolfsburg ini tengah dibilang punya segudang pengalaman di Eropa. Menurut laporan Sokerdona, Jenna De Jong pernah memperkuat timnas Belanda U17. Di level klub, dirinya juga sempat memperkuat 3 kompetisi berbeda di Eropa. Para petinggi PSSI berharap ketiga pemain keturunan ini bisa lolos seleksi saat menjalani trial. Apalagi sang pelatih Satoru Mochizuki berhasrat bisa membawa perubahan yang besar. Pelatih asal Jepang ini sangat mendukung langkah PSSI untuk mengambil sejumlah pemain keturunan. Dirinya melihat kesuksesan Sintayong bersama tim nasional putra. Penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang ada Fanny Supriyanto yang tampil gemilang bersama timnas Indonesia Putri. Kiper berumur 20 tahun ini memulai karirnya di timnas Indonesia Putri U16. Saat itu dirinya dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia Wanita usia 16 tahun. Dirinya memulai debut bersama skuad Garuda Muda Pertiwi menghadapi Cina Taipei di tahun 2019. Fanny sendiri punya kemampuan refleks bola yang sangat bagus. Hal itu diungkapkan oleh sang ayah bernama Supriyanto. Supriyanto bilang anaknya sudah punya pengalaman sejak dulu. Pasalnya kemampuan refleks ini didapatkan karena hobinya bermain bola voli. Kehebatannya di Mistar Gawang Indonesia juga membawa Fanny berkarir di Liga 1 Putri Indonesia. Di tahun 2019, sang kiper sempat bermain bersama PSIS Semarang Putri. Kesuksesannya bersama skuad Mahesa Jenar mengantarkannya berkarir di Liga Utama Arab Saudi. Timnas Indonesia Putri seolah nggak kehabisan stok kiper yang berbakat. Skuad Garuda Pertiwi masih punya Atin Rizky yang tampil gemilang di bawah Mistar Gawang. Kiper 24 tahun ini membuktikan kualitasnya di pertandingan menghadapi Singapura. Saat itu, Atin Rizky berhasil menepis tendangan penalti di FIFA Matchday 2022 yang lalu. Pertahanan. Lini pertahanan timnas Indonesia Putri masih mengandalkan Shakila Aurelia. Pemain 20 tahun ini sangat diharapkan bisa menyalurkan pengalamannya membela Garuda Pertiwi. Pasalnya, Shakila menjadi pemain wanita Indonesia pertama yang berkarir di luar negeri. Saat ini dirinya masih tampil konsisten memperkuat Roma Calcio Feminil di Serie B wanita. Nantinya Shakila akan ditemani oleh Agnes Hutapea yang sudah membuktikan kapasitasnya kontra Bahrain. Pemain 23 tahun ini tampil tangguh dengan membawa skuad Garuda Pertiwi clean sheet. Agnes sangat bahagia bisa menjadi pilihan utama pelatih Satoru Mochizuki. Sang pemain berhasrat bisa terus berkembang membawa Indonesia bersaing di kancah internasional. Sri Kandi Garuda Pertiwi juga berpotensi kedatangan amunisi baru di posisi bek kiri. Pemain yang dimaksud adalah Odile Boerman yang saat ini memperkuat Feyenoord di Liga Wanita Belanda. Meski masih berusia 15 tahun, Boerman sudah menjadi andalan skuad The Trots.
Dirinya punya keunggulan postur tubuh yang piawai dalam mengolah bola. Burman bisa dinaturalisasi oleh Indonesia karena punya darah keturunan dari sang nenek. Sementara pos bek kanan akan ditempati oleh sang kapten yakni Syafira Ika. Pemain 21 tahun ini selalu menjadi andalan timnas Indonesia Putri di semua kelompok umur. Sejauh ini Ika sudah mencatatkan 20 caps bersama skuad Garuda Pertiwi. Dirinya dianggap punya jiwa kepemimpinan yang tinggi dan menjadi contoh baik untuk rekannya. Gelandang. Lini tengah timnas putri Indonesia dipercaya akan semakin solid dengan kedatangan bintang keturunan Eropa. Sang pelatih Satoru Mochizuki bakal menghadirkan Jenna De Jong. Saat ini Jenna De Jong baru saja bergabung ke NAC Breda di musim 2023-2024. Dirinya pun mengaku sangat senang bisa bermain di klub kebanggaan warga Breda. Meskipun punya kemampuan yang hebat, Jenna De Jong masih belum bisa dipercaya untuk membela timnas Belanda putri senior. Tercatat sang pemain hanya pernah membela timnas Belanda U17. Selain Jenna De Jong, ada Estella Lupati yang juga diprediksi akan segera bergabung. Sebenarnya Estella merupakan pemain yang berposisi sebagai winger. Akan tetapi pemain berdarah Maluku ini juga bisa ditempatkan di posisi gelandang. Sebab Estella punya kemampuan dribbling dan kecepatan yang bisa menusuk pertahanan lawan. Selain itu, Estella juga bisa mengatur ritme permainan di lini tengah. Nantinya kehadiran De Jong dan Estella akan dikombinasikan oleh gelandang lokal berkualitas yakni Reva Oktaviani. Reva sendiri merupakan salah satu pemain lokal yang punya kemampuan di atas rata-rata. Bersama Persib Bandung, sang pemain pernah menyabet pemain putri terbaik di Liga 1 2019. Erick Thohir mengungkapkan bakal terus berusaha untuk merekrut bintang-bintang keturunan. Bahkan ketua PSSI ini sempat kedapatan makan malam bersama Estella dan juga Mochizuki. Meski begitu, Satoru Mochizuki juga enggan terburu-buru memutuskan untuk menaturalisasi sang pemain. Dia bilang akan melihat kemampuan sang pemain di atas lapangan hijau. Penyerang. Sektor penyerangan timnas putri Indonesia masih akan bergantung dengan Zahra Musdalifah. Sang pemain punya skill mengolah bola yang baik untuk menghancurkan pertahanan lawan. Pemain berusia 23 tahun ini sudah menjadi andalan Garuda Pertiwi sejak Asian Games 2018. Gak heran kemampuan hebatnya ini membuat Zahra mampu berkarir di luar negeri. Saat ini Zahra diketahui membela klub asal Jepang yakni Cerezo Osaka sejak bulan Juli tahun lalu. Dirinya tercatat mampu menembus skuad utama dengan memainkan 4 pertandingan. Nantinya Zahra akan ditemani oleh Claudia Suneman yang baru-baru ini mencuri perhatian. Pemain berusia 15 tahun ini sangat menonjol saat gelaran Piala Asia U17 di Bali. Keponakan dari Timo Suneman ini berhasil melesakkan satu-satunya gol untuk Indonesia. Satoru Mochizuki selaku pelatih mengaku beruntung dengan hadirnya Claudia. Pelatih 60 tahun ini melakukan banyak eksperimen menempatkan pemain di luar posisi. Kemudian ada nama Noah Leatomu yang saat ini sudah menjalani sesi latihan. Pemain kelahiran 2003 ini menyatakan kesediaannya untuk membela Panji Garuda. Sang pemain diprediksi akan menjadi andalan baru skuad Srikandi Muda di posisi sayap kanan. Dirinya punya pengalaman hebat membela tim-tim Eropa. Saat ini Noah merupakan pemain andalan klub asal Belgia yakni Kierseggen Women. Itulah ulasan prediksi starting lineup timnas Indonesia Putri menyongsong era generasi baru. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Pertiwi mampu mencapai lonjakan performa dengan meniru cara ampuh Sintayong? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.